Warisanku dibawa kabur suami dan gundiknya. Aku rampas kembali di hari pernikahan mereka. Halo Bunda. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Halo Bunda. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aku, Dinda, duduk mematung di sudut ruangan yang dingin dan sunyi. Aroma formalin menusuk hidung, menggantung di udara seperti kabut duka yang tak mau menguap. Di depanku, tubuh ayah terbaring kaku. Wajahnya tampak tenang namun menyimpan bekas-bekas kelelahan hidup yang tak sempat terucap. Tanganku menggenggam jari-jarinya yang mulai dingin, berharap bisa menyampaikan satu kalimat terakhir tentang betapa aku mencintainya, dan betapa kini aku merasa begitu sendirian. Air mata mengalir tanpa kendali, bukan hanya karena kehilangan sosok yang paling berarti, tapi karena aku tahu, dengan kepergiannya, dunia yang kutopang dengan susah payah selama ini perlahan runtuh. Sepulang dari rumah sakit, aku mencoba mengalihkan kesedihan dengan mengurus segala yang perlu. Surat kematian, pengurusan rumah, rekening bank, semuanya kulakukan setengah sadar, seakan tubuhku digerakkan oleh sisa tenaga yang nyaris habis. Tapi saat aku mengecek saldo rekening warisan yang seharusnya diwariskan kepadaku dan kedua anakku, hatiku berhenti berdetak sejenak. 0. Kosong. Tak ada sisa sepeser pun. Aku mengira ini mungkin kesalahan sistem, atau delay transaksi. Namun saat kubuka brankas di rumah dan tak menemukan satu pun dari surat-surat tanah, sertifikat properti, bahkan perhiasan peninggalan ibu yang selama ini kujaga seperti nyawa sendiri, aku mulai sadar. Ada sesuatu yang jauh lebih buruk dari sekadar kehilangan. Ada pengkhianatan besar yang tersembunyi di balik duka. Pikiran berkecamuk. Siapa yang tega melakukan ini? Hanya ada satu orang yang punya akses. Suamiku, Mas Harun. Tapi aku mencoba menyangkal, karena cinta seringkali membutakan logika. Aku memilih diam malam itu, duduk sendiri di kamar sambil memandangi langit-langit yang terasa menindih dada. Hingga tanpa sengaja, saat Mas Harun mandi, ponselnya berbunyi. Notifikasi pesan masuk. Aku hanya ingin mengecek, siapa tahu ada ucapan bela sungkawa. Tapi yang kulihat justru membuat jantungku mencelup ke neraka. Semua sudah aman. Sayang, uangnya sudah kita alihkan. Dinda tidak akan tahu. Pengirim, Amel. Dunia seperti hancur di hadapanku. Amel? Sahabatku sendiri? Perempuan yang selama ini kusebut adik, yang kujadikan pengasuh anak-anak saat aku bekerja, yang kutangisi bersama saat dia bercerai? Tanganku gemetar. Nafas sesak. Aku ingin muntah. Ini lebih menyakitkan dari kematian ayah. Ini adalah kematian kepercayaan. Aku memandangi bayangan wajahku di layar ponsel. Mata sembab, pipi tirus, dan sorot yang perlahan padam. Saat itulah aku sadar, hidupku tak akan pernah sama lagi. Tapi dari reruntuhan luka itu, mulai tumbuh bara kecil dalam dada. Mereka pikir aku lemah. Mereka pikir aku akan diam. Tapi mereka salah besar. Aku, Dinda, tidak akan tenggelam tanpa melawan. Setelah membaca pesan itu, malam berubah menjadi neraka sunyi. Tubuhku terbaring di ranjang yang tak lagi terasa seperti rumah, dikelilingi dinding-dinding yang menyimpan terlalu banyak kenangan pahit dan manis. Tapi tidak ada yang semanis kebohongan seperti yang dilakukan oleh Mas Harun dan Amel. Saat anak-anak tertidur, aku mengendap ke kamar mandi dan menangis dalam bisu, menutup mulutku dengan handuk agar tak terdengar. Aku harus tetap terlihat kuat di hadapan Laras dan Bima. Mereka sudah cukup kehilangan. Aku tak ingin menambah luka mereka dengan melihat ibunya hancur. Keesokan paginya, aku mulai bertindak. Tak ada lagi air mata, hanya diam dan mata yang tajam menatap layar ponsel. Aku menelusuri percakapan mereka selama ini, dan ternyata mereka tak sekadar berselingkuh. Mereka sudah merencanakan semuanya sejak lama. Ada chat 2 bulan sebelum ayah meninggal, saat Amel pura-pura menjengukku dan membawakan bubur.
lengkap dengan pelukan hangat dan ucapan, "Kamu harus kuat, ya, Din." Padahal di balik itu semua, mereka sedang berdiskusi soal jual beli tanah warisan yang mereka manipulasi atas namaku. Mas Harun membuka rekening baru dengan nama samaran dan menggunakan kuasa yang diberikan ayah padanya dulu sebagai menantu terpercaya. Aku menemukan foto-foto surat yang dia foto secara diam-diam, juga bukti bahwa dia menandatangani dokumen pemindahan kepemilikan dengan memalsukan tanda tanganku. Aku bahkan tak tahu kapan mereka sempat memindahkan perhiasan ibuku dari brankas, yang ternyata, berdasarkan notifikasi transaksi yang berhasil kuakses lewat email ayah, telah digadaikan beberapa minggu lalu. Sakit rasanya mengetahui bahwa semua yang kupercaya telah bersekongkol menjatuhkanku. Lebih menyakitkan lagi, Mas Harun tak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. Ketika aku mencoba menanyakan soal uang warisan yang tiba-tiba hilang, dia malah mengangkat suara. "Jangan lebay, Din. Kamu tuh selalu curiga. Semua kuurus, tapi kamu malah nuduh. Udah deh, kamu gak usah ikut campur." Nada bicaranya kasar, penuh kemarahan seolah akulah biang masalah. Dahi Mas Harun berkerut, sorot matanya tajam seperti ingin menelanku bulat-bulat. Dan saat itu, aku melihat sisi dirinya yang belum pernah kulihat selama ini. Sisi gelap yang selama ini tersembunyi di balik senyum manisnya sebagai suami yang bertanggung jawab. Dia bukan lagi orang yang pernah kupilih untuk berbagi hidup. Dia adalah orang asing, seorang perampok dalam wujud pasangan. Aku mencoba mengonfrontasi Amel beberapa hari setelahnya. Kukira dia akan menyangkal, atau setidaknya merasa bersalah. Tapi dia malah menyeringai saat kutunjukkan tangkapan layar pesannya. Kami bertemu di sebuah kafe kecil, tempat biasa kami mengobrol tentang kehidupan dan mimpi. Kali ini, suasananya sangat berbeda. Dia duduk santai dengan kopi di tangannya, seolah tak terjadi apa-apa. "Jadi kamu udah tahu?" Katanya ringan, seolah aku hanya menemukan kejutan kecil, bukan pengkhianatan besar. "Kamu nyolong, Mel. Kamu hancurin hidup aku. Aku anggap kamu saudara." Matanya yang dulu terasa hangat kini tampak dingin, licik, dan berbahaya. Dia menyandarkan tubuh ke kursi dan tertawa kecil. "Dinda, hidup ini bukan soal siapa yang paling baik. Ini soal siapa yang paling cepat membaca peluang. Dan kamu terlalu sibuk jadi istri yang setia dan ibu yang baik. Aku ambil kesempatan saat kamu lengah." Detik itu juga, seluruh dunia dalam diriku berubah. Aku melihat dengan jelas, Amel tidak pernah benar-benar menjadi temanku. Dia hanya memanfaatkanku, mengetahui kelemahanku, menilai titik terlemahku, dan merencanakan segalanya seperti permainan catur yang panjang. Mas Harun? Dia pion yang mudah dikendalikan oleh wanita yang lebih licik. Aku ingin menampar wajah itu, menghancurkan senyum sinisnya, tapi aku menahan diri. Karena satu hal yang kupelajari dari semua ini, dendam paling manis adalah yang disajikan dengan kepala dingin. Malam harinya, setelah anak-anak tidur, aku duduk sendiri di ruang tamu dengan map berisi semua bukti. Matahari sudah tenggelam, tapi bara dalam dadaku justru menyala semakin terang. Aku tahu aku harus bergerak cepat. Mereka bukan hanya merampok harta, mereka juga mencoba membunuh masa depanku dan masa depan anak-anakku. Tapi aku tak akan membiarkan mereka menang. Aku menulis catatan kecil malam itu. "Bersiaplah, Harun dan Amel. Kalian pikir aku wanita lemah. Tapi kalian lupa, wanita yang tersakiti bisa jadi musuh paling mematikan." Hari-hari setelah pengkhianatan itu berjalan seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan. Rasanya seperti tenggelam dalam lautan gelap, terus menyelam tanpa tahu kapan bisa bernapas. Aku, yang selama ini dikenal sebagai wanita kuat, perlahan-lahan hancur dari dalam. Pagi menjadi momen paling menakutkan, karena saat mata terbuka, aku kembali sadar kalau semua ini nyata. Bahwa ayahku benar-benar telah tiada. Bahwa warisanku telah lenyap. Dan bahwa pria yang kupanggil suami dan wanita yang kupeluk sebagai sahabat, telah berkhianat dengan cara yang paling kejam. Anak-anakku, Laras dan Bima, adalah satu-satunya alasan aku masih bisa bangun dari tempat tidur. Tapi bahkan itu pun tidak mudah. Laras, yang baru berusia 8 tahun, mulai sering bertanya, "Mama, Papa kemana? Kenapa Papa nggak pulang-pulang?" Sementara Bima,
yang masih 5 tahun, sering menangis di malam hari, mencari pelukan ayahnya, tak tahu bahwa ayahnya telah membuang mereka demi wanita lain dan uang yang bukan haknya. Aku ingin menjelaskan segalanya. Tapi bagaimana caranya menjelaskan pada anak-anak bahwa ayah mereka adalah pencuri, pengkhianat, bahwa orang yang mereka cintai telah menjual rumah tempat mereka tumbuh, telah mencuri semua masa depan mereka demi hidup enak bersama perempuan tak tahu diri? Aku hanya bisa memeluk mereka erat dan berbohong dengan lembut. Papa lagi pergi jauh, sayang. Tapi Mama di sini. Mama nggak akan kemana-mana. Tapi bahkan itu pun terasa seperti kebohongan yang pahit, karena aku pun tidak yakin akan bertahan. Aku mulai kehilangan nafsu makan. Tubuhku melemah. Berat badanku turun drastis hanya dalam 2 minggu. Beberapa tetangga mulai bertanya-tanya kemana Mas Harun, kenapa rumah kami tak lagi ramai, kenapa aku jarang keluar rumah. Aku hanya tersenyum kaku setiap ditanya, lalu kembali masuk ke rumah dan menangis sendirian di dapur. Tumpukan tagihan terus datang. Air hampir diputus. Listrik mulai menunggak. Dan satu surat dari bank menjadi pukulan terakhir. Pemberitahuan penyitaan. Tertulis jelas di sana, rumah ini, yang selama ini kupikir adalah milik keluarga kami, ternyata sudah digadaikan diam-diam oleh Mas Harun. Dan karena semua dokumen ditransfer atas nama pihak ketiga, yang belakangan ku tahu adalah Amel, aku tak punya dasar hukum untuk menuntut saat itu. Aku sempat mencoba menelepon keluarga Mas Harun, berharap mereka akan membantuku, atau setidaknya memberi penjelasan. Tapi yang kudapat hanyalah tudingan. Kamu istri macam apa? Sampai suami bisa cari perempuan lain. Pasti kamu nggak bisa ngurus rumah. Tangisku pecah malam itu. Rasanya semua orang bersekongkol menjatuhkanku. Tidak ada yang peduli bagaimana aku menjaga rumah, merawat anak-anak, bahkan menyokong keuangan keluarga saat Mas Harun kehilangan pekerjaan tahun lalu. Semua terlupakan, dan aku dituding sebagai sumber masalah. Dunia ini kejam, terutama bagi wanita yang ditinggal tanpa perlindungan. Beberapa malam, aku bahkan berpikir untuk menyerah. Duduk di kamar mandi, menatap pisau cukur yang tergantung di pojok bak mandi. Menatapnya lama, terlalu lama. Bukan karena aku benar-benar ingin mati, tapi karena aku tidak tahu lagi bagaimana cara hidup. Tapi setiap kali aku ingin menyerah, wajah Laras dan Bima hadir di pikiranku. Senyum mereka, tawa mereka, tatapan mereka yang penuh harap padaku. Dan hatiku kembali berdenyut, pelan, lemah, tapi masih ada. Masih berdenyut untuk mereka. Aku tahu aku tidak boleh kalah. Aku tahu, aku harus bangkit. Bukan demi harga diriku, tapi demi anak-anakku yang hanya punya satu orang tua sekarang. Jika mereka pikir aku akan diam, mereka salah besar. Kalimat itu kuucapkan di depan cermin, dengan suara serak dan mata sembab. Tapi dari sana, aku mulai bergerak. Aku mulai mengumpulkan kekuatan yang tersisa, mulai merangkai puing-puing harga diri yang hancur. Aku mulai mencari keadilan, tidak hanya untukku, tapi untuk Laras dan Bima. Karena aku sadar, wanita yang telah jatuh sedalam ini, ketika bangkit, bisa jadi kekuatan paling mengerikan di dunia. Aku memulainya dalam diam. Tidak ada lagi ledakan emosi, tidak ada air mata di sudut kamar, tidak ada teriakan atau umpatan. Luka yang awalnya membara kini berubah menjadi dingin dan tajam, seperti belati yang kugenggam erat di balik senyum tenang. Aku tahu satu hal, jika aku ingin menghancurkan mereka, aku harus berpikir seperti mereka, dingin, cerdas, dan tanpa ampun. Langkah pertamaku adalah mencari sekutu. Aku tahu aku tidak bisa menghadapi ini sendirian. Saat itulah aku bertemu Bu Rika, seorang pengacara yang dulu pernah menangani kasus sengketa warisan milik sepupuku. Aku menemuinya di sebuah kafe tua yang tak terlalu ramai, membawa setumpuk dokumen yang berhasil kuselamatkan dari tumpukan berkas rumah. Dia membaca semuanya dengan mata yang tajam dan tenang, lalu menatapku lama sebelum akhirnya berkata, "Ini bukan sekadar penggelapan, Dinda. Ini konspirasi. Dan jika kau siap, aku akan berdiri di sisimu. Tapi kau harus kuat. Ini akan panjang dan menyakitkan." Aku mengangguk tanpa ragu. Aku sudah melewati rasa sakit. Sekarang saatnya menyalurkan rasa itu menjadi perlawanan. Hari-hariku berubah drastis.
Saat pagi hari aku masih mengantar Laras dan Bima ke sekolah, malam harinya aku duduk bersama Bu Rika, mempelajari hukum, membaca pasal-pasal, menggali bukti, dan menyusun strategi. Kami mulai dari aliran dana, menggali transaksi mencurigakan dari rekening bersama yang dulu kubagi dengan Mas Harun. Ternyata, beberapa minggu sebelum ayah meninggal, Mas Harun mulai mentransfer uang ke rekening lain yang tidak kukenal. Bu Rika menelusuri pemiliknya, dan betapa tidak terkejutnya aku saat tahu bahwa rekening itu atas nama orang kepercayaan Amel, mantan pacarnya yang bekerja di Pegadaian. Transaksi demi transaksi dicatat, disusun rapi. Bukti mulai membentuk pola. Yang paling menyakitkan adalah melihat video dari CCTV bank saat Amel datang mengambil perhiasan ibuku. Dia mengenakan baju formal, berdandan rapi, dan menandatangani surat pengambilan barang dengan tanda tangan yang dipalsukan. Aku mengenali kalung mutiara itu. Kalung yang ibuku wariskan padaku di hari pernikahanku. Kalung yang katanya akan selalu membawa keberuntungan dalam rumah tangga. Dan dia, perempuan yang pernah tidur di ruang tamuku, yang pernah kupeluk saat dia menangis karena keguguran, dengan tenang menggondolnya seperti mencuri permen di toko mainan. Aku menggigit bibir hingga nyaris berdarah saat menonton rekaman itu. Tapi aku tak menangis. Tidak kali ini. Sementara aku dan Bu Rika bekerja dalam bayangan, Mas Harun dan Amel semakin mencolok di media sosial. Foto-foto mereka bermunculan. Dinner romantis di rooftop hotel mewah, staycation di Villa Ubud, hingga foto Amel mengenakan gaun putih dengan caption berbunyi, "Segera jadi nyonya yang sah." Akhirnya bahagia tanpa drama. Aku tertawa pelan membaca itu. Ironi memang kejam. Karena ketika seseorang terlalu menikmati pencapaian yang diraih dengan cara kotor, mereka lengah. Dan lengah adalah celah pertama yang kutunggu. Di tengah semua ini, aku tetap harus berpura-pura hidup normal. Aku bangun pagi, menyiapkan sarapan, membantu PR anak-anak, dan tersenyum saat bertemu tetangga. Tak ada yang tahu bahwa di malam hari, aku menjadi seorang detektif dan prajurit yang menyusun serangan diam-diam. Aku menyimpan dendamku seperti menanam benih dalam tanah subur. Perlahan, akarnya tumbuh dalam, tak terlihat, tapi siap mencengkeram kapan saja. Satu malam, saat Laras dan Bima tidur, aku duduk sendiri di balkon rumah kontrakan kami yang kecil. Angin malam meniup rambutku, langit bertabur bintang, anehnya indah, walau dunia dalam hatiku sedang retak. Tapi dalam diam itu, aku mengucap janji. Aku tak akan membiarkan mereka hidup tenang. Mereka akan membayar. Tidak hanya dengan harta, tapi dengan harga diri mereka. Dan aku akan berdiri di atas reruntuhan kebanggaan mereka dengan kepala tegak. Tak lama kemudian, Bu Rika memberiku kabar baik. Proses hukum mulai berjalan. Surat panggilan pertama untuk Mas Harun dan Amel dikirim. Tapi aku menghentikannya. Belum. Jangan kirim dulu. Aku punya rencana. Karena aku tak hanya ingin menang. Aku ingin mereka hancur di puncak kebahagiaan mereka. Di saat mereka merasa semua aman, saat mereka pikir dunia sudah dalam genggaman, saat mereka berdiri bersama di pelaminan penuh bunga dan janji suci, disitulah aku akan datang, membawa kenyataan pahit dan palu keadilan. Itulah awal dari rencanaku. Aku mulai mengumpulkan semua bukti yang belum kukirimkan ke polisi. Kubiarkan mereka mempersiapkan pernikahan tanpa curiga. Aku bahkan menghapus jejak keberadaanku dari media sosial, menghilang dari dunia mereka. Karena musuh terbaik adalah yang kau kira sudah mati padahal sedang menunggu waktu tepat untuk menghantam. Dan aku, Dinda, bukan lagi wanita yang kalian tinggalkan dalam kehancuran. Aku adalah badai yang kalian bangkitkan sendiri. Balas dendam bukan sekadar luapan emosi. Balas dendam adalah seni. Dan aku, Dinda yang pernah hancur, sedang belajar menjadi seniman terhebat dalam lukisan pembalasan yang rapi dan presisi. Setelah menahan diri selama berbulan-bulan, akhirnya waktuku tiba. Aku tak lagi hanya korban dari pengkhianatan, tapi dalang dari sebuah permainan yang akan menjatuhkan mereka di titik tertinggi kebahagiaan mereka. Aku menamainya Hari Pembalasan. Tapi untuk bisa sampai ke sana, aku dan Bu Rika harus menyusun rencana dengan cermat, seperti menyusun teka-teki dari kepingan luka yang dulu mereka torehkan. Langkah pertama adalah menyempurnakan bukti. Bu Rika, dengan koneksi hukumnya yang luas,
Berhasil mendapatkan rekaman CCTV dari bank dan toko emas tempat Amel menjual kalung ibuku. Rekaman itu sangat jelas. Wajah Amel, tanda tangan palsu, tanggal transaksi, dan bahkan ekspresi senangnya saat menerima uang tunai dalam amplop coklat. Kami juga mendapatkan laporan dari notaris yang tanpa sadar memproses pemindahan nama properti ke pihak ketiga, yang belakangan diketahui sebagai rekan bisnis Amel yang juga terlibat dalam transaksi gelap mereka. Tapi bukan hanya bukti visual dan dokumen yang kami kumpulkan. Kami juga mendekati saksi. Satu di antaranya adalah pegawai lama ayahku yang ternyata melihat Mas Harun membawa map dokumen ke kantor notaris beberapa minggu sebelum ayah meninggal. Pegawai itu bersedia bersaksi, terlebih setelah aku menjelaskan bahwa aset yang dimanipulasi Mas Harun bukan hanya milikku, tapi juga hak anak-anakku. Langkah kedua adalah memperpanjang tali kendur mereka. Biarkan mereka lengah. Bu Rika sudah siap melayangkan gugatan, tapi aku memintanya menunda. Tahan dulu. Biarkan mereka merasa aman. Biar mereka merayakan kemenangan palsunya. Saat itu, aku menyamar menjadi seseorang lain. Aku membuka akun media sosial baru dengan nama samaran, menyusup ke akun wedding organizer yang dipakai Amel. Dari sana, aku bisa mengintip setiap progres pesta mereka, lokasi, tanggal, rundown acara, bahkan daftar tamu VIP. Tak kusangka, mereka memilih tempat yang begitu mewah, sebuah ballroom hotel bintang 5 yang terkenal hanya digunakan oleh artis dan pejabat. Dan yang lebih mengejutkan, aku diundang. Undangan digital itu dikirim ke email lamaku, mungkin sebagai bentuk ejekan. Atau mungkin mereka ingin memamerkan kemenangan mereka di depan wajahku, seolah berkata, "Lihat, kami bahagia tanpa kamu." Tapi yang tak mereka tahu, undangan itu justru menjadi kunci utama dalam rencanaku. Aku mencetak undangan itu. Kulipat rapi dan kusimpan di dalam map merah berisi dokumen bukti. Map itu, suatu hari nanti, akan kubawa bersamaku ke pernikahan mereka. Tapi bukan sebagai tamu, melainkan sebagai hukuman. Langkah ketiga adalah memancing rasa percaya mereka. Aku menginstruksikan Rika untuk menghubungi pengacara Mas Harun dan memberikan kesan bahwa kami menyerah. Surat yang dikirimkan isinya ambigu, seolah kami tak punya cukup bukti untuk menuntut. Pengacara itu, seperti yang kami harapkan, lengah. Dia mengira kami benar-benar sudah menyerah. Aku bisa membayangkan tawa Mas Harun saat menerima kabar itu. Di saat bersamaan, aku menjalankan agenda lainnya, menyiapkan kembali masa depanku. Aku ikut pelatihan memasak daring, mulai menjual catering kecil-kecilan dari rumah kontrakan. Awalnya hanya untuk tetangga, lalu dari mulut ke mulut, usahaku mulai dikenal. Tak butuh waktu lama sampai aku bisa menghasilkan uang sendiri lagi. Ini bukan hanya soal bisnis. Ini tentang membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku masih mampu. Bahwa aku tidak akan selamanya hancur. Semua berjalan dengan tenang. Aku bahkan sempat melihat status Amel di Instagram. Akhirnya, impian jadi nyata. H30 menuju hari terindah. Doakan ya. Aku hanya tertawa kecil. Hari terindahmu, Mel? Tunggu saja. H10. Aku memastikan semua berkas sudah dilegalisir. Aku dan Bu Rika bertemu diam-diam dengan 2 orang polisi dari unit kriminal ekonomi. Mereka menerima laporan kami, lengkap dengan bukti kuat. Proses hukum dimulai. Tapi penangkapan tidak akan dilakukan segera. Aku punya satu permintaan pada mereka. Tolong, lakukan saat mereka berdiri di pelaminan. Awalnya, polisi menolak. Terlalu dramatis, katanya. Tapi setelah melihat bukti dan semangatku yang tak tergoyahkan, mereka akhirnya setuju dengan satu syarat. Semua harus bersifat sah, legal, dan tidak menimbulkan kerusuhan besar. Aku janji akan mengatur semuanya. H1. Aku memilih gaun yang akan kupakai. Bukan putih, bukan pastel, bukan warna ramah pesta. Tapi hitam pekat, simbol duka, simbol kebangkitan, dan pengingat bahwa aku datang bukan untuk mengucap selamat, tapi mengadili. Malam sebelum hari itu, aku menulis surat untuk anak-anakku. Bukan karena aku takut sesuatu terjadi padaku, tapi karena aku ingin mereka tahu bahwa ibu mereka pernah jatuh, tapi tidak pernah menyerah. Mama akan meluruskan yang salah. Bukan karena mama marah, tapi karena kebenaran harus ditegakkan.
Jangan pernah takut untuk berdiri membela diri, nak. Dan saat subuh tiba, aku berdiri di depan cermin. Rambutku kusisir rapi. Gaunku terpasang sempurna. Riasanku tegas tapi elegan. Wajah wanita yang kulihat di cermin bukan lagi Dinda yang menangis di kamar mandi, tapi Dinda yang siap merobohkan dua pengkhianat di altar suci mereka. Hari itu, aku tidak datang sebagai undangan. Aku datang sebagai pengadil. Udara pagi itu terasa berbeda. Langit begitu cerah, seolah seluruh alam semesta ikut merayakan sesuatu. Tapi yang mereka tak tahu, hari itu bukan tentang cinta. Hari itu adalah tentang kebenaran yang akan membuka kedok kebohongan. Tentang pengkhianatan yang akan diadili di depan banyak mata. Dan tentang seorang perempuan yang tak lagi ingin menjadi korban. Aku, Dinda, berdiri di depan cermin, mengenakan gaun hitam berpotongan simpel tapi elegan. Bukan karena aku ingin tampil mewah, tapi karena aku ingin semua mata tertuju padaku saat aku memasuki tempat itu. Gaun ini adalah simbol. Simbol luka, kehilangan, duka, dan keteguhan hati. Sebuah warna berkabung, untuk cinta yang mereka bunuh. Dan untuk harga diriku yang kini bangkit dari abu. Aku mengambil undangan pernikahan itu, menatapnya sekali lagi sebelum memasukkannya ke dalam clutch hitam kecil. Namaku tertera di sana, dicetak dengan tinta emas yang mahal, bersanding dengan kata-kata manis penuh kepalsuan. Dengan ini mengundang Ibu Dinda Wibisana untuk turut hadir dalam perayaan suci pernikahan Amel Anindya dan Harun Prasetyo. Mereka benar-benar berani mengundangku, wanita yang mereka hianati, ke pernikahan hasil pencurian, penghinaan, dan tipu daya. Aku tak tahu apa motif mereka. Mungkin arogansi, mungkin ingin melihatku menangis, atau mungkin mereka benar-benar percaya bahwa aku sudah mati secara batin. Tapi justru di sanalah kesalahan mereka. Mereka lupa satu hal penting. Wanita yang tersakiti tidak akan diam. Ia akan bangkit. Dan ketika ia bangkit, ia bukan lagi perempuan yang sama. Pukul 10 pagi, aku tiba di hotel mewah tempat acara digelar. Aku berjalan pelan, sendirian, dengan langkah tenang namun penuh makna. Para tamu menatapku satu persatu. Beberapa mengenaliku, beberapa hanya ternganga melihat seorang perempuan berpakaian serba hitam di tengah tamu lain yang serba pastel. Mereka berbisik tentang penampilan, tentang gosip lama yang kembali hidup, tentang keberanianku muncul di tempat ini. Tapi aku tidak peduli. Aku melewati karpet merah, tempat yang biasa dilalui pasangan pengantin. Di ujung lorong, aku melihat pelaminan raksasa berdiri dengan megahnya. Putih, emas, dan bunga mawar di mana-mana. Di sanalah mereka berdiri, Amel dan Harun, berbalut busana adat yang begitu mewah, bergandengan tangan, tersenyum pada para tamu. Di sekitar mereka, fotografer sibuk mengabadikan setiap gerak. Amel melihatku lebih dulu. Tatapan kami bertemu. Untuk sepersekian detik, waktu terasa berhenti. Wajahnya yang semula bersinar berubah. Senyumnya perlahan memudar. Matanya membulat, seperti baru sadar bahwa undangan itu bukan hanya sekadar basa-basi. Bahwa aku sungguh datang. Lalu Harun menyadari keberadaanku. Wajahnya langsung menegang. Dia menggenggam tangan Amel lebih erat, seolah takut sesuatu akan terjadi. Dan ya, mereka benar untuk takut. Karena sesuatu akan terjadi. Aku berjalan menuju bangku tamu. Tapi aku tidak duduk. Aku hanya berdiri di tengah-tengah, menarik perhatian perlahan. Suasana berubah sunyi. Bahkan musik latar yang sebelumnya menggema kini hanya menjadi bisikan samar. Semua mata tertuju padaku. Aku menarik napas. Maaf mengganggu. Suaraku tidak tinggi, tapi jelas. Tenang. Tegas. Amel melangkah mundur. Harun maju selangkah, mencoba tersenyum. Dinda, ini bukan tempatnya. Aku mengangkat tanganku. Tenang. Aku tak akan lama. Aku membuka clutch dan mengeluarkan map merah. Semua mata mulai gelisah. Para tamu berbisik. Beberapa mulai merekam dengan ponsel. Kamera fotografer kini tertuju padaku, bukan pada pengantin. Sebelum kalian melanjutkan pernikahan ini, aku punya satu pertanyaan. Kalian yakin semuanya sah? Amel hendak bicara, tapi suaraku menenggelamkannya.
Aku punya bukti bahwa aset yang kalian pakai untuk membiayai pernikahan ini berasal dari warisan ayahku yang kalian gelapkan. Aku punya video Amel mencuri perhiasan ibuku dari brankas. Aku punya bukti transfer ilegal ke rekening palsu yang dibuat oleh orang suruhan kalian. Dan aku menatap Harun dalam-dalam. Aku punya cukup saksi dan kekuatan hukum untuk menjatuhkan kalian hari ini. Lalu, seolah sudah disetel dengan rapi, dua orang pria berpakaian formal memasuki ruangan. Semua mata kini tertuju pada mereka. Kami dari kepolisian. Harun Prasetyo dan Amel Anindya, kalian ditahan atas dugaan penggelapan, penipuan, dan pemalsuan dokumen. Suasana meledak. Para tamu berteriak, beberapa menjerit, sebagian bangkit dari kursi untuk merekam dengan ponsel. Amel menutup mulutnya sambil mundur ketakutan. Harun mengangkat tangan, mencoba membela diri. Ini tidak benar. Ini fitnah. Ini. Salah satu polisi menahan lengannya. Bukti lengkap sudah kami terima. Kalian bisa membela diri di pengadilan. Aku berdiri di sana, memandangi mereka digiring keluar oleh polisi. Gaun putih mahal Amel kini penuh keringat dan air mata. Harun berteriak-teriak, tapi tak ada lagi yang mendengarkan. Karena hari itu bukan milik mereka. Hari itu milikku. Saat keduanya dibawa keluar, aku memutar tubuh dan menatap tamu-tamu yang masih terdiam dalam keterkejutan. Pengkhianatan tak selamanya bisa disembunyikan. Cepat atau lambat, kebenaran akan muncul. Dan hari ini, kalian semua menjadi saksi. Aku meninggalkan ruangan tanpa menoleh lagi. Dan untuk pertama kalinya, langkahku terasa ringan. Malamnya, berita pernikahan yang gagal itu viral. Semua media gosip online menuliskannya. Pernikahan mewah berakhir ricuh. Pengantin ditangkap polisi. Pengantin wanita diduga curi perhiasan dan dana warisan. Netizen ramai membahas. Nama Amel dan Harun jadi bulan-bulanan. Tapi aku tidak membaca semuanya. Aku hanya duduk di kamar, memeluk anak-anakku, dan berkata pelan. Semua akan baik-baik saja sekarang. Karena akhirnya, keadilan mulai menampakkan wajahnya. Hari itu seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidup mereka. Setidaknya itulah yang dirancang oleh Amel dan Mas Harun. Bunga-bunga mawar putih menggantung dari langit-langit ballroom, balon-balon mewah menari lembut diterpa angin dari pendingin ruangan, dan para tamu berpakaian terbaik, siap menyaksikan dua pengkhianat bersumpah setia, ironi paling tragis yang pernah kurasakan. Tapi aku, Dinda, datang dengan satu tujuan, mengakhiri sandiwara itu. Ketika langkah kakiku membelah kerumunan, saat seluruh ruangan menatapku dengan sorotan campur aduk, heran, takut, penasaran, bahkan kagum, aku tahu, tak ada jalan kembali. Dan aku tak ingin kembali. Yang aku inginkan hanyalah melihat wajah mereka hancur, tepat di hadapan orang-orang yang selama ini mereka tipu. Aku datang bukan dengan senjata atau amarah membabi buta. Aku datang dengan kebenaran. Dan kebenaran, bila ditunjukkan di saat yang tepat, bisa menghancurkan lebih dalam dari pedang manapun. Setelah penangkapan dramatis itu, suasana menjadi porak-poranda. Beberapa tamu langsung pergi dari lokasi, tapi sebagian besar tetap tinggal, bukan karena peduli, tapi karena ingin tahu kelanjutannya. Banyak yang diam-diam menyebarkan rekaman video penangkapan itu ke media sosial. Dalam waktu 2 jam, video tersebut sudah viral di TikTok dan Instagram, lengkap dengan tagar seperti pernikahan gagal dan pengantin tertangkap. Di tengah kekacauan itu, aku duduk di salah satu kursi tamu paling depan. Tenang, anggun, bahkan sempat menikmati jus mangga yang disediakan pihak hotel. Beberapa orang mulai mendekatiku. Ada yang meminta maaf karena pernah meragukanku. Ada pula yang mencoba mengorek info lebih lanjut. Tapi aku hanya berkata, biarkan hukum yang berbicara. Hari ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang keadilan. Namun, jauh di dalam hatiku, aku tahu, ini adalah hari pembalasan. Beberapa jam setelah kejadian itu, aku dan Bu Rika langsung menuju kantor polisi untuk melengkapi berkas laporan. Prosesnya panjang, tapi kami sudah siap. Semua bukti telah disiapkan. Rekaman CCTV, transfer rekening, surat warisan yang dipalsukan, pernyataan saksi, hingga dokumen properti yang secara ilegal dipindahkan atas nama rekan Harun.
Harun sempat mencoba menghubungiku dari ruang tahanan. Dia berteriak-teriak seperti orang kesurupan ketika aku lewat di depan selnya. "Dinda, kamu tega. Aku ayah dari anak-anakmu. Kita bisa bicara baik-baik." Aku menoleh, memandangnya datar. "Kamu bukan ayah. Ayah tak akan mencuri dari anak-anaknya sendiri. Kamu cuma parasit." Wajah Harun merah padam, tapi dia tak bisa mendekat. Kakinya dibelenggu, tangannya diborgol. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar aman dari ancaman yang dulu kusebut sebagai suami. Amel, di sisi lain, jauh lebih panik. Saat diperiksa, dia menangis histeris. Wajah cantiknya berubah kacau. Riasan mahal yang tadi dipakai untuk menyambut tamu kini luntur oleh air mata dan keringat. Di meja interogasi, dia sempat mencoba memutarbalikkan cerita. "Aku cuma korban. Harun yang mengatur semuanya. Dia yang memaksaku ikut." Sayangnya bagi Amel, kebenaran tidak bisa dibantah oleh air mata buaya. Semua jejak digital mengarah padanya. Bahkan rekaman suara saat dia berbicara padaku, yang diam-diam kurekam bertahun lalu saat dia menyeringai dan berkata, "Hidup ini tentang siapa yang lebih cerdik, Din." Itu menjadi salah satu bukti paling tajam yang Bu Rika serahkan ke jaksa. Jaksa tersenyum tipis saat mendengar rekaman itu. Cukup cerdik untuk masuk penjara, sepertinya. Proses hukum mulai bergulir cepat, berkat kerja keras Bu Rika dan timnya. Pengadilan menerima gugatan pidana dan perdata sekaligus. Semua aset yang dipindahkan secara ilegal dimasukkan ke dalam daftar sitaan. Mobil mewah yang baru dibeli Harun disita. Perhiasan yang dipamerkan Amel di media sosial disita. Rumah yang sempat mereka renovasi dengan anggaran warisan ayahku akan dikembalikan ke namaku. Tak hanya itu, pengacara mereka mundur satu persatu setelah bukti-bukti kian berat. Di mata publik, mereka bukan lagi pasangan romantis. Mereka jadi ikon kejatuhan, simbol keserakahan yang dikutuk oleh karma. Media mulai menyorot kasus ini, terutama karena dramanya yang viral. Aku sempat dihubungi beberapa stasiun televisi untuk diwawancarai. Tapi aku tolak. Aku tak butuh sensasi. Yang aku butuhkan hanyalah keadilan yang sempat hilang, kini kembali. Tapi hari pembalasan ini bukan hanya tentang mereka. Hari itu juga menjadi titik balikku. Dalam diam, aku menatap langit malam dari balkon rumah kontrakan kecilku. Aku memeluk Laras dan Bima, yang sudah mulai paham bahwa ayah mereka tak akan kembali. "Mama nggak marah lagi?" tanya Laras, polos. Aku tersenyum, menahan air mata. "Mama nggak marah. Mama cuma ingin kalian tumbuh dalam rumah yang jujur." Dan saat malam benar-benar sunyi, aku mengambil foto ayahku, menatapnya lama. "Ayah, aku sudah pulihkan semuanya. Warisanmu bukan cuma tentang harta, tapi juga tentang harga diri." Hari pembalasan itu bukan sekadar kekalahan untuk mereka. Itu adalah kebangkitan untukku. Mereka bilang, karma bekerja diam-diam tapi pasti. Kadang cepat, kadang lambat. Tapi satu hal yang tak pernah berubah, ia selalu datang. Dan ketika ia mengetuk pintu hidupmu, tak peduli seberapa kuat kau mengunci diri, kau tetap akan menerima tamunya. Setelah kejadian di hari pernikahan mereka yang berubah jadi aib nasional, dunia Harun dan Amel mulai runtuh sedikit demi sedikit. Bukan hanya kehilangan kebebasan, tapi juga kehilangan wajah, martabat, dan semua topeng yang selama ini mereka banggakan. Semua yang dulu mereka bangun di atas pengkhianatan dan keserakahan, sekarang berubah menjadi reruntuhan penuh rasa malu. Di penjara, Harun tak lagi menjadi pria percaya diri yang dulu kutemui di rumah setiap malam. Tak ada lagi jas mahal, tak ada lagi senyum penuh tipu daya. Yang tersisa hanyalah seorang pria parubaya, lelah dan terpojok, yang mulai menyadari bahwa ia tidak punya siapapun. Hari pertama ditahan, dia masih berusaha menunjukkan sikap angkuh. Tapi di balik tembok beton dan jeruji besi, tak ada jabatan, tak ada gelar, tak ada kehormatan palsu yang bisa melindunginya. Ia bukan siapa-siapa di sana. Dan untuk para narapidana lainnya, Harun hanyalah sumber uang cepat. Rumor soal pria kaya yang ditahan karena korupsi keluarga langsung menyebar di antara penghuni sel. Malam-malam pertamanya diwarnai dengan pukulan, ancaman,
dan pemerasan. Ia harus menyerahkan sebagian uang yang tersisa di rekeningnya untuk keamanan. Ironis, bukan? Uang yang ia curi dari anak dan istrinya, kini ia gunakan untuk membeli keselamatannya sendiri. Pernah suatu hari, Bu Rika menunjukkan padaku surat yang ia terima dari pengacara Harun. Isinya permohonan agar aku mau mencabut tuntutan pidana, atau setidaknya meringankan hukuman. Aku hanya tersenyum. Jika dia punya waktu untuk menulis surat, berarti dia cukup sehat. Biarkan dia merasakan sedikit dari rasa tak berdaya yang dulu aku alami. Di luar sana, nasib Amel tak lebih baik. Setelah ditahan selama beberapa hari untuk pemeriksaan, dia akhirnya bebas bersyarat sambil menunggu proses sidang. Tapi kebebasan itu tak membawa arti apa-apa. Dunia di luar penjara ternyata jauh lebih kejam bagi perempuan yang hidup dari citra. Bosnya di perusahaan tempat ia bekerja langsung memecatnya begitu kasus itu viral. Tak hanya itu, namanya masuk ke dalam daftar hitam dunia kerja. Tak satupun kantor yang mau menerima wanita dengan kasus penggelapan, terlebih yang jadi bahan olok-olok netizen se-Indonesia. Setiap kali ia membuka media sosial, ratusan komentar menghujat menunggu di sana. Bahkan mantan teman-temannya menjauh. Banyak yang dulu tersenyum saat dia memamerkan tas branded, kini tertawa puas saat ia terlihat mengenakan jaket lusuh dan sendal jepit di depan kantor hukum. Lebih tragis lagi, kehidupan pribadinya ikut hancur. Yang tidak banyak orang tahu, Amel dulunya pernah menikah diam-diam. Sebuah pernikahan muda yang kandas karena perselingkuhan. Ia meninggalkan suaminya dan anak kecil mereka demi hidup mewah bersama Harun. Selama ini, ia sembunyikan fakta itu rapat-rapat dari publik, bahkan dari Harun sendiri. Tapi ketika kasusnya mencuat, mantan suaminya ikut buka suara. Ia datang ke pengadilan, mengajukan tuntutan hak asuh dan menuntut biaya pengabaian anak. Saya tidak mau anak saya dirawat oleh penipu. Dia bahkan tak tahu makanan kesukaan anaknya sendiri, katanya di depan media. Kini Amel menghadapi dua kasus sekaligus. Satu di pengadilan pidana, satu di pengadilan keluarga. Ia kehilangan hak asuh, kehilangan reputasi, kehilangan pekerjaan, dan perlahan, kehilangan kewarasan. Orang tuanya menolak menjenguk. Teman-temannya menutup pintu. Yang tersisa hanyalah dirinya sendiri, duduk di kamar kos kecil, menangis dalam gelap, menyadari bahwa semua kilau yang dulu ia kejar hanyalah fatamorgana yang mengantar ke jurang kehancuran. Dari jauh, aku mengamati semua ini. Tapi bukan dengan kegembiraan. Bukan dengan tawa. Aku hanya diam. Tidak ada satupun kemenangan yang bisa menghapus rasa sakit masa lalu. Tapi ada ketenangan saat melihat keadilan berjalan di relnya. Bu Rika pernah berkata padaku saat kami berjalan keluar dari pengadilan. Kadang balasan tak perlu kau atur sendiri, Din. Kau cukup diam dan bertahan. Hidup yang akan mengurus sisanya. Dan ternyata dia benar. Hari demi hari setelah pernikahan gagal itu terasa seperti siksaan tanpa akhir bagi Amel. Di luar jeruji penjara, ia memang tak dibatasi ruang gerak, tapi penjara paling menyakitkan adalah yang tak terlihat. Penjara sosial, mental, dan batin. Wajah yang dulu dielu-elukan di media sosial kini menjadi objek cibiran publik. Jika dulu setiap unggahan Amel dipenuhi pujian seperti glowing banget, Kak, atau pasangan idaman, kini setiap foto lamanya dibanjiri komentar seperti dulu curi suami orang, sekarang curi warisan. Kecantikan enggak bisa nutup hati busuk, ya. Udah cocok jadi OB, biar nyapu karma sendiri. Ia mencoba menutup semua akun medsosnya, berharap bisa memulai kembali hidup tanpa bayang-bayang masa lalu. Tapi sayangnya, dunia nyata jauh lebih kejam. Tak peduli seberapa keras ia mencoba bersembunyi, bayang-bayang dosa selalu lebih cepat menghampiri. Setelah dipecat, Amel mencoba melamar pekerjaan ke berbagai tempat. Ia mengganti nama di CV, mencoba tampil sederhana, bahkan merendahkan ekspektasi. Tapi dunia ternyata ingat lebih lama dari yang ia sangka. Entah bagaimana, pihak HR selalu mengenali wajahnya, baik dari media, tangkapan layar grup WA, atau sekadar cerita viral yang terus dibagikan. Beberapa bahkan menertawakannya di depan umum. Ini beneran Amel yang viral itu? Yah, sorry ya. Kami nggak cari orang terkenal, apalagi terkenal karena nyolong.
Itu menjadi tamparan yang bahkan lebih menyakitkan daripada sidang pengadilan. Dengan sisa tabungan yang nyaris habis, Amel terpaksa pindah ke kos murah di gang sempit, jauh dari apartemen mewah yang dulu ia pamerkan di story Instagram. Kos itu pengap, dindingnya penuh bercak jamur, dan kamar mandinya rusak. Tapi tak ada pilihan lain. Ia tak punya keluarga yang mau menerimanya. Orang tuanya sudah menganggapnya sebagai aib. Adiknya bahkan memblokir semua kontaknya. Sendiri. Lelah. Ditolak. Lalu datang surat panggilan dari pengadilan agama. Mantan suaminya menuntut hak asuh penuh atas anak mereka, disertai dengan gugatan penelantaran. Sudah bertahun-tahun Amel tidak menengok anaknya. Bahkan, ia lupa ulang tahunnya. Kini, saat anak itu muncul kembali di hidupnya, ia hadir sebagai pengingat kegagalan, bukan kasih sayang. Sidang berjalan cepat. Hakim bahkan menegur Amel karena tanggapannya dingin dan tak menunjukkan rasa penyesalan. Anda lebih sibuk mengejar harta orang daripada menjaga darah daging sendiri, Bu Amel. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada yang ia sangka. Untuk pertama kalinya, ia menangis tanpa bisa berhenti. Bukan karena kehilangan uang, tapi karena menyadari, ia tak pernah benar-benar punya apa-apa, bahkan cinta pun tidak. Harun, yang dulu dijanjikan sebagai pelabuhan cinta dan masa depan aman, kini tak bisa dihubungi. Di penjara, Harun mulai menyalahkan Amel atas segalanya. Ia menyebarkan cerita bahwa Amel lah dalang dibalik pencurian warisan. Ia ingin mengurangi hukumannya dengan menjadikan Amel kambing hitam. Dan dalam proses itu, Harun benar-benar menghapus Amel dari hidupnya. Tak ada surat, tak ada kabar. Tak ada niat mempertahankan ikatan yang dulu mereka gadang-gadang sebagai takdir. Amel ditinggalkan. Lagi. Sakit kepala mulai sering datang. Amel sulit tidur. Nafsu makan hilang. Berat badan turun drastis. Rambutnya rontok. Ia mulai mengalami depresi berat. Berkali-kali ia duduk di lantai kamar kosnya sambil menatap dinding kosong selama berjam-jam. Berkali-kali ia berpikir untuk mengakhiri semuanya. Tapi yang paling menyakitkan bukan kemiskinan, bukan cacian, bukan juga kehilangan anak. Yang paling menyakitkan adalah ketika ia melihat cermin dan tak bisa mengenali dirinya sendiri. Ia bukan lagi wanita cerdas dan menawan seperti dulu. Ia bukan juga sosok yang dicintai. Yang tersisa hanyalah kerangka dari ego yang dulu terlalu besar. Di dalam sel nomor 13 di blok selatan, Harun duduk menyandar di dinding dingin, dengan wajah yang tak lagi menyisakan ketampanan atau harisma yang dulu ia banggakan. Kulitnya kusam. Mata sayunya seperti menyimpan kelelahan yang tak bisa dijelaskan. Rambutnya tumbuh tak terurus, dan tangannya gemetar saat mencoba menulis surat demi surat yang tak pernah dibalas. Dari luar, mungkin orang mengira ia masih pria tangguh yang dulu begitu cerdik menipu. Tapi kenyataannya, Harun sekarang adalah bayangan dari dirinya yang dulu. Seorang narapidana dengan masa lalu yang memberatkan hati dan masa depan yang tak pasti. Sejak hari pertama ia masuk, Harun berusaha bertahan dengan keangkuhan. Ia mencoba bergaul, menyuap sipir, mencari posisi. Tapi dunia penjara tidak mengenal status sosial. Tak peduli berapa banyak uang yang kau punya atau jabatanmu dulu. Yang dihargai di sini adalah ketegasan, solidaritas, dan luka. Saat napi lain tahu ia masuk karena menipu istri dan mencuri warisan anak-anaknya, mereka tak segan mempermalukannya. Laki-laki apa kamu? Nyolong harta anak sendiri. Istri baik ditinggal, malah ngejar pelakor. Sekarang pelakornya kemana? Pukulan datang, bukan hanya dari tangan, tapi dari hinaan. Dan tak ada yang lebih menyakitkan bagi Harun selain kenyataan bahwa semua itu benar. Waktu di penjara berjalan lambat. Sangat lambat. Malam-malam terasa lebih panjang dari biasanya. Dinding sel terasa semakin sempit tiap harinya. Suara jam berdering seperti peluru yang menembus pikirannya yang terus-menerus dihantui bayangan masa lalu. Ia mulai mengingat saat-saat bersama Dinda. Saat mereka masih bahagia, sederhana, tapi penuh cinta. Saat Dinda mengantarnya kerja sambil membawa bekal. Saat anak-anak menyambutnya di pintu dengan pelukan. Semua momen itu datang seperti potongan film yang tak berhenti diputarkan ulang di kepala. Tapi tak ada tombol untuk memutar kembali kenyataan.
Ia sempat mendapat kabar dari pengacaranya bahwa Dinda telah memenangkan kembali seluruh aset, rumah, rekening, bahkan perhiasan yang diambil Amel. Bahwa Dinda sekarang membuka bisnis catering dan hidup cukup mapan bersama anak-anaknya. Bahwa Dinda terlihat bahagia. Tanpa dia. Untuk pertama kalinya, Harun menangis di malam hari. Bukan karena sakit, tapi karena kesepian dan penyesalan. Ia menulis surat. Bukan 1 atau 2, tapi belasan. Beberapa hanya berisi coretan tak karuan. Beberapa panjangnya sampai 3 halaman. Tapi semuanya tak pernah dijawab. Dinda, maaf. Aku salah. Aku tertipu. Aku bodoh. Aku kehilangan segalanya, termasuk harga diriku. Dinda, aku tahu aku tak pantas. Tapi aku mohon, biarkan aku melihat anak-anakku. Sekali saja. Aku menyesal. Amel meninggalkanku. Uang habis. Hidupku habis. Dinda, aku mohon. Tapi semua surat itu hanya ditumpuk pengacara. Karena Dinda sudah bilang satu kalimat yang jadi perintah tetap. Tak ada ampun untuk pengkhianat. Lalu datanglah hari ketika ia mendapat kabar bahwa Amel kini bekerja sebagai OB di kantor kecil. Dan bahkan pernah tertangkap membawa barang kantor tanpa izin. Ia tertawa kecil saat mendengarnya, bukan karena lucu, tapi karena getir. Kami berdua pantas mendapatkan ini, gumamnya. Hari-hari berikutnya dilalui Harun dengan diam. Ia berhenti menulis. Berhenti bertanya pada sipir tentang kabar dari luar. Berhenti berharap. Tubuhnya semakin kurus. Jalannya pelan. Ia lebih sering menyendiri. Beberapa napi bahkan mulai merasa iba, tapi tak satu pun yang benar-benar peduli. Karena bahkan di penjara pun, Harun adalah pengkhianat yang tak dihormati. Satu-satunya yang terus ia simpan adalah foto lama Dinda bersama anak-anak. Sudah kusam dan robek di ujung, tapi Harun menyelipkannya di balik bantal. Setiap malam, ia menatap foto itu sebelum tidur, lalu memejamkan mata sambil berdoa. Tuhan, kalau aku tak bisa menebus dosa ini, setidaknya beri mereka kebahagiaan yang tak pernah bisa aku berikan. Dan begitulah hari-hari Harun kini, menghitung waktu, bukan menanti kebebasan, tapi menanti kapan penyesalan ini berhenti menyiksa. Tapi seperti kata orang bijak, penyesalan sejati bukan datang saat kau dihukum, tapi saat kau sadar semua yang pernah kau miliki tak akan pernah bisa kau kembalikan. Matahari pagi menyelinap masuk melalui jendela kaca besar di dapur rumahku. Aroma roti panggang dan kopi yang baru diseduh mengisi udara, dan suara tawa laras serta Bima membuat rumah ini, yang dulunya sepi, muram, dan penuh kenangan pahit, kini terasa hangat. Dulu, aku pikir hidupku selesai saat kehilangan suami, harta, bahkan harga diri. Tapi kini aku tahu, kehilangan itu bukan akhir. Kehilangan hanyalah permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Setelah persidangan selesai dan harta warisan kembali padaku, aku tahu satu hal, aku tak boleh menyia-nyiakan kesempatan kedua ini. Tapi juga, aku tak ingin hanya membalas dendam. Aku ingin menang dalam diam. Menang dengan bermartabat. Menang dengan cara yang mereka pikir mustahil. Aku memulai dengan satu hal yang dulu selalu aku abaikan, diriku sendiri. Setiap pagi, aku bangun lebih awal. Bukan karena alarm, tapi karena semangat. Aku mulai rajin berolahraga kecil, membaca buku motivasi, menulis jurnal syukur. Setiap malam, aku menulis 3 hal yang aku syukuri hari itu, walau cuma hal kecil seperti senyum anakku atau hujan yang turun pelan-pelan. Perlahan, lukaku sembuh. Bukan karena waktu, tapi karena aku memutuskan untuk tidak terus memeliharanya. Bisnis cateringku berawal dari dapur rumah. Dari beberapa pesanan arisan ibu-ibu kompleks, lalu berkembang jadi pesanan ulang tahun, kantor, bahkan pernikahan. Aku menamai usahaku, Dapur Dinda, Cinta Dalam Rasa. Bukan hanya karena aku suka memasak, tapi karena setiap masakanku lahir dari rasa sakit, rasa sabar, dan rasa bangkit. Bu Rika membantuku mengurus legalitas, bahkan menyambungkan aku dengan mitra koperasi dan UMKM. Ia lebih dari sekadar pengacara, ia adalah sekutu, sahabat, dan pendorong paling tulus di saat aku nyaris menyerah. Kini aku mempekerjakan 7 ibu rumah tangga, semua korban KDRT atau ditinggal suami.
Mereka bekerja dengan semangat, karena mereka tahu dapur ini bukan sekadar dapur. Ini tempat kami menyembuhkan diri, membuktikan bahwa luka bisa jadi ladang kekuatan. Tapi bukan hanya hidup profesionalku yang berubah. Hatiku pun mulai terbuka. Pertama kali aku bertemu Rangga, aku tak langsung jatuh cinta. Justru aku curiga, takut, menjaga jarak. Aku pikir semua pria sama. Tapi waktu membuktikan, Rangga berbeda. Ia datang bukan membawa janji, tapi tindakan. Ia tak mengumbar kata-kata manis, tapi hadir setiap kali aku butuh bantuan. Saat Bima demam dan aku sibuk di dapur, Rangga muncul dengan termos air hangat dan bubur ayam. Saat Laras menangis karena dibuli temannya di sekolah, Rangga duduk menemani sambil mengajaknya menggambar. Aku menunggu, dan menunggu, mencari celah di mana Rangga akan berubah menjadi seperti Harun. Tapi celah itu tak pernah datang. Dan pada suatu sore, saat kami duduk di taman dan aku bercerita soal luka masa laluku tanpa menangis untuk pertama kalinya, ia menggenggam tanganku dan berkata, "Kamu tidak rusak, Dinda. Kamu hanya tertunda untuk bahagia." Kata-kata itu meruntuhkan dinding yang selama ini aku bangun. Anak-anakku pun mulai berubah. Laras yang dulu sering diam dan murung kini aktif di ekskul menari. Bima, yang dulu enggan bergaul, kini punya banyak teman baru. Mereka tak menyebut nama Harun lagi. Bukan karena aku melarang, tapi karena mereka sendiri tahu siapa yang benar-benar ada dan siapa yang hanya bayang-bayang. Suatu hari, Laras berkata, "Bunda, boleh nggak aku panggil Om Rangga, Ayah?" Aku hanya bisa menatapnya sambil menahan air mata. "Boleh, sayang. Tapi pastikan kamu tahu, panggilan itu istimewa. Dan kamu hanya boleh memberi ke orang yang pantas." Laras tersenyum. Dia pantas. Waktu berlalu. Dari luka yang terbuka, tumbuh keyakinan. Dari keheningan yang menyakitkan, lahir suara tawa. Dan dari kehancuran, aku membangun kerajaan kecilku. Kini aku diundang menjadi pembicara dalam seminar UMKM untuk perempuan. Aku berbagi cerita tentang titik terendahku, bukan untuk mengundang belas kasihan, tapi untuk menunjukkan bahwa dari lumpur paling busuk pun, bunga terindah bisa tumbuh. Dan setiap kali aku berbicara di depan orang banyak, aku mengingat wajah Amel yang sinis, Harun yang marah, dan para tetangga yang dulu hanya bisik-bisik. Kini mereka menatapku bukan dengan kasihan, tapi dengan hormat. Aku bukan korban. Aku bukan janda yang ditinggal. Aku bukan wanita lemah. Aku Dinda. Perempuan yang bangkit. Yang tak hanya bertahan, tapi menang. Malam itu, setelah semua anak tidur, aku duduk di balkon. Angin malam mengelus pipiku. Rangga datang membawa selimut dan menyelimutiku diam-diam. "Mas Rangga." "Iya." "Terima kasih udah ngajarin aku bahwa bahagia nggak harus datang dari orang yang kita tunggu, tapi dari orang yang datang di waktu yang tepat." Ia tersenyum. "Terima kasih sudah memilihku di saat kamu sudah bisa memilih siapapun." Dan aku tahu, ini bukan akhir dari cerita. Ini awal dari hidup yang baru. Hidup yang aku bangun sendiri. Hari itu datang. Lebih cepat dari yang pernah aku bayangkan, tapi tidak terlalu cepat untuk membuatku ragu. Matahari pagi menyinari halaman villa kecil di Lembang, tempat yang kupilih sendiri untuk mengikat janji suci. Bukan di gedung mewah, bukan di tempat yang ramai, tapi di lokasi yang dipenuhi udara segar, pepohonan rindang, dan kedamaian. Seperti hatiku. Seperti hidupku sekarang. Aku, Dinda, berdiri di depan cermin panjang mengenakan kebaya putih sederhana dengan detail bordir halus di pinggiran lengan dan leher. Rambutku disanggul rapi, dengan taburan melati segar. Tak ada riasan mencolok, tak ada mahkota. Yang ada hanyalah senyum. Senyum yang tak dipaksakan, tidak diselimuti trauma, dan tidak dibayangi rasa takut. Senyum seorang perempuan yang telah melalui badai, dan menang. Rangga menungguku di altar kecil yang kami hias bersama-sama sehari sebelumnya. Tangan anak-anakku, Laras dan Bima, menggandengku dari dua sisi, menyusuri lorong yang tak panjang, tapi syarat makna. Di sepanjang sisi lorong, berdiri orang-orang yang pernah menjadi saksi luka dan kebangkitanku. Bu Rika, para staf dapur Dinda, ibu-ibu kompleks yang dulu pernah memandangku iba, kini menatapku penuh hormat. Aku tidak menangis. Tidak seperti dulu,
Saat aku berdiri di pelaminan bersama Harun, dan air mata menyelinap diam-diam karena firasat yang tak ku mengerti. Kini, aku tahu, air mataku sudah habis untuk masa lalu. Hari ini, aku menyisakannya untuk kebahagiaan. Rangga menatapku begitu dalam saat kami duduk berdampingan. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menggenggam tanganku erat, seakan ingin menyampaikan ribuan kata tanpa mengucapkannya. Aku tahu, ia gugup, tapi juga bahagia. Sumpah pernikahan kami sederhana, tapi tak ada satupun kata yang kosong makna. Aku, Rangga, bersumpah mencintai Dinda bukan karena dia sempurna, tapi karena dia kuat. Aku tidak berjanji menghapus masa lalunya, tapi aku berjanji menemaninya sampai akhir dalam membangun masa depan. Tangisku akhirnya jatuh, tapi bukan karena sedih. Itu air mata yang baru. Air mata syukur, air mata leganya hati yang akhirnya dipeluk cinta yang tulus. Usai ijab kabul, saat para tamu sibuk menikmati hidangan, aku duduk di ayunan kayu di bawah pohon pinus, masih dalam gaun pengantinku. Laras datang dan memelukku dari belakang. Bima duduk di pangkuanku sambil menyandarkan kepalanya. Bunda cantik banget hari ini, bisik Laras. Aku senang Bunda bahagia, tambah Bima pelan. Aku mengangguk, mengusap kepala mereka satu persatu. Bunda bahagia karena kalian. Karena kita bertiga tetap saling menggenggam, walau dulu semuanya gelap. Dan entah mengapa, di detik itu juga, aku merasa seluruh alam semesta memelukku. Seolah semesta berkata, kau sudah cukup berjuang, Dinda. Sekarang waktunya kau menikmati hasilnya. Malam harinya, kami berdansa pelan di halaman yang kini diterangi lampu-lampu kuning hangat. Bintang bertaburan di langit. Musik lembut terdengar dari alat musik akustik yang dimainkan oleh anak-anak muda desa setempat. Tidak mewah, tidak megah, tapi sempurna. Rangga memelukku erat. Apa kamu bahagia, Dinda? Lebih dari bahagia. Apa kamu percaya cinta kedua bisa sesuci cinta pertama? Aku percaya cinta sejati bukan yang datang duluan, tapi yang datang setelah luka. Dan saat bibir kami saling menyentuh untuk pertama kalinya sebagai suami istri, aku tahu satu hal. Aku tak akan pernah menyesali semua luka di masa lalu. Karena tanpanya, aku tak akan sampai di titik ini. Dari kejauhan, anak-anak, teman-teman, dan keluargaku bersorak. Aku melihat dunia dengan warna baru. Bukan merah karena amarah. Bukan hitam karena kelam. Tapi putih. Tenang. Damai. 1 tahun setelah hari pernikahanku dengan Rangga. Langit pagi berwarna jingga keemasan saat aku membuka jendela kamarku. Udara pegunungan masuk perlahan, membelai kulit wajahku yang tak lagi sering meneteskan air mata karena luka, melainkan hanya air mata haru karena bahagia. Hari ini aku tidak punya janji temu penting, tidak ada deadline catering besar, dan tidak ada perkara hukum yang harus diurus. Hari ini aku hanya ingin menulis, mengingat, dan menyimpan semuanya ke dalam lembar terakhir kisah panjangku. Bukan untuk meratapi masa lalu, tapi untuk mengenangnya, sebagai bukti bahwa aku pernah hancur sedalam itu, dan berdiri kembali setegak ini. Setiap pagi seperti ini, aku punya rutinitas baru, duduk di bangku kayu depan rumah, menyeruput teh melati hangat, dan membuka album foto digital yang Rangga susun diam-diam untuk ulang tahunku. Isinya tak hanya foto-foto keluarga kami, Laras yang sedang tampil di panggung sekolah, Bima saat ikut lomba menggambar, atau Rangga mencuri-curi ciuman di pipiku. Tapi di halaman pertama, ada satu foto. Foto diriku sendiri. Foto lama, diambil diam-diam oleh Bu Rika, saat aku datang ke kantor hukumnya untuk pertama kali. Mata sembab, wajah penuh putus asa, tapi ada sedikit cahaya di sana. Cahaya keyakinan yang belum padam. Di bawah foto itu, Rangga menulis, perempuan ini pernah jatuh sejatuh-jatuhnya. Tapi dia bangkit tanpa menginjak siapapun. Dia menang tanpa merampas. Dan dia bahagia, karena tahu bagaimana rasa kehilangan. Aku tak pernah menyangka, aku akan tersenyum melihat potret diri di titik tergelapku. Tapi ternyata, senyum itu muncul. Karena aku sadar, wanita di foto itu bukan korban. Ia adalah versi awal dari seorang pemenang. Kini, dapur Dinda bukan hanya dapur.
Ia sudah menjelma jadi brand makanan rumahan yang dikenal di kota-kota besar. Kami punya cabang di Bandung, Semarang, dan Surabaya. Tapi yang paling membanggakan adalah siapa yang menjalankan semua cabang itu. Perempuan-perempuan seperti aku, yang pernah ditinggal, dikhianati, diremehkan, bahkan ditertawakan. Tapi sekarang, mereka mengelola bisnis, memimpin tim, menginspirasi ribuan orang. Aku menyebut mereka Sri Kandi Dapur. Di setiap kotak nasi yang kami jual, kami sisipkan satu kalimat kecil, kutipan dari perjalanan hidupku. Luka tak membuatmu lemah, menyerah yang membuatmu gagal. Aku sering diundang menjadi pembicara televisi, seminar kampus, talk show motivasi. Dulu, aku hanya perempuan biasa yang jatuh. Kini aku jadi suara bagi banyak perempuan lain yang masih berjuang keluar dari belenggu. Dan setiap kali berdiri di atas panggung, aku tak pernah malu bercerita tentang siapa aku dulu. Tentang Harun, tentang Amel, tentang kehilangan segalanya dalam satu malam. Karena justru dari sanalah, aku menemukan versi terbaik diriku. Lucunya, kadang aku menerima surat tanpa nama. Surat dari perempuan lain yang sedang berada di posisi sepertiku dulu. Salah satunya menulis, "Mbak Dinda, kalau saya menyerah kemarin, saya nggak akan baca cerita Mbak hari ini. Terima kasih sudah tidak menyerah, supaya kami bisa belajar dari kekuatan itu." Dan setiap kali membaca surat seperti itu, aku tahu, perjalananku bukan hanya untukku, tapi untuk mereka. Dan tentang Harun, dia masih di penjara. Kabar terakhir, ia ditolak bebas bersyarat karena masih dianggap tidak kooperatif. Sedangkan Amel, setelah diberhentikan dari pekerjaan dan diputus oleh semua keluarga terdekat, kini tinggal di rumah kontrakan kecil bersama anaknya yang dititipkan kembali padanya. Aku tahu semua itu, tapi aku tidak tertawa. Aku tidak bahagia melihat mereka hancur. Karena kebahagiaanku sudah tak tergantung pada kehancuran siapapun. Aku sudah terlalu jauh melangkah untuk menoleh ke belakang. Aku pernah memaafkan diriku sendiri, dan itu jauh lebih penting daripada memaafkan mereka. Rangga masuk ke ruang kerja membawa 2 cangkir kopi. Ia mencium keningku lalu duduk di sampingku, ikut membaca halaman terakhir naskah autobiografi yang sedang kutulis. Judulnya sederhana, Perempuan yang Tak Diam. Ia membaca pelan, lalu berkata, "Judul yang tepat. Karena kamu bukan cuma tak diam, Din. Kamu menolak dihancurkan." Aku menatapnya. Kita semua bisa hancur, Mas. Tapi tidak semua orang memilih bangkit dengan kepala tegak. Aku beruntung karena tidak sendiri saat bangkit. Rangga tersenyum. Aku yang beruntung, Din. Karena kamu mauku bersamai. Malamnya, kami sekeluarga duduk di teras sambil menikmati jagung bakar dan langit penuh bintang. Laras memeluk lenganku, Bima tertawa-tawa di pangkuan Rangga, dan angin malam berhembus lembut membawa aroma kayu dan kebahagiaan yang tidak diburu-buru. Dan di detik itu juga, aku tahu, hidupku memang tidak sempurna. Tapi sempurna untukku. Sudah hampir 2 tahun sejak pernikahanku dengan Rangga. Hidup berjalan tenang. Bisnis berkembang. Anak-anak tumbuh bahagia. Tapi hidup memang tak pernah benar-benar bebas dari badai. Kadang, badai itu tidak datang dari luar, melainkan dari bayangan lama yang menyelinap kembali. Semua berawal dari sebuah telepon tak dikenal di suatu malam. "Dinda." "Iya, ini saya. Kami dari firma hukum Anugrah Partners. Klien kami, Harun Baskara, mengajukan gugatan pembagian hak waris kembali. Kami harap ibu bersedia hadir dalam mediasi." Sejenak aku terdiam. Gugatan? Hak waris? Bukankah semua sudah selesai? Bukankah pengadilan sudah memutuskan bahwa semua harta yang dipindahkan Harun adalah hasil penggelapan? Bukankah dia, lelaki itu, sudah menerima balasannya? Tapi rupanya, ia belum puas. Harun, dari balik jeruji, mencoba menarikku kembali ke dalam lingkaran hitamnya. Ia mengklaim bahwa ada properti ayahku yang belum tercatat dalam persidangan sebelumnya. Sebuah villa lama di pinggir pantai selatan yang ternyata masih atas nama almarhum ayahku. Aku temui Bu Rika keesokan harinya. Ia sudah membaca berkas yang dikirimkan pihak penggugat. Wajahnya tegang.
Tangannya mengepal. Ini kotor, Din. Dia mencoba memutarbalikkan fakta. Tapi yang lebih berbahaya, dari balik penjara, dia jelas masih punya koneksi. Koneksi siapa? Tanyaku. Kemungkinan pengacara bayaran hitam. Atau, jangan kaget, Amel. Jantungku berdegup lebih cepat. Amel? Bukankah dia sudah tenggelam dalam kesulitannya sendiri? Tapi Bu Rika menunjukkan tangkapan layar dari media sosial bawah tanah. Seseorang menggunakan nama samaran, Meli Amora 99, membuat unggahan bertubi-tubi tentang perempuan munafik yang mencuri semua harta suaminya lalu menjual kisah sedih demi simpati publik. Komentar-komentarnya dipenuhi akun palsu yang membenarkan narasi itu. Mereka ingin menjatuhkan reputasimu, Din. Ini bukan sekadar gugatan. Ini kampanye hitam. Aku pikir aku sudah kebal. Tapi malam itu, aku tak bisa tidur. Aku duduk sendiri di ruang tamu, menatap pantulan bayanganku di jendela. Ternyata, luka lama bisa saja sembuh, tapi bekasnya tetap ada. Dan ketika disentuh lagi, rasa perihnya kembali menyeruak. Laras, kini sudah remaja, masuk diam-diam. Bunda kenapa nggak tidur? Aku tak langsung menjawab. Tapi akhirnya ku beritahu semuanya. Tentang gugatan baru, tentang kemungkinan Amel kembali, tentang ancaman pada bisnis dan nama baik kami. Bunda takut mereka menghancurkan semua yang sudah kita bangun. Laras menggenggam tanganku. Kalau mereka datang dengan kebencian, kita sambut dengan keberanian. Bunda udah ajarin itu ke aku. Sekarang saatnya Bunda percaya sama diri sendiri lagi. Kata-kata itu seperti tamparan lembut. Aku lupa. Aku bukan hanya seorang pejuang. Aku adalah contoh. Dan aku tidak bisa membiarkan masa lalu merampas lagi sesuatu dari kami. Mediasi berlangsung 2 minggu kemudian. Di ruang dingin berwarna abu-abu, aku duduk di seberang Harun yang kini lebih kurus. Wajahnya kasar, mata tak secerah dulu. Tapi sorot liciknya masih ada. Di sampingnya duduk pengacara muda yang jelas dibayar mahal. Dan di sisi lainnya, Amel. Ia kini mengenakan blazer hitam, rambut disanggul, make-up tebal. Seperti mencoba menghapus jejak masa lalu. Tapi bagiku, wajahnya tetap wajah pengkhianat. Dan senyumnya masih menyebalkan seperti dulu. Saya hanya ingin keadilan, Dinda, kata Harun dengan suara yang dibuat lembut. Saya hanya ingin hak yang menjadi bagian saya. Itu villa ayahmu, dan saya suamimu waktu itu. Saya berhak dapat sebagian. Aku nyaris tertawa. Harun yang sama, yang mencuri, menipu, menghancurkan kepercayaan, kini bicara tentang keadilan? Tapi aku tidak meledak. Aku tidak menangis. Aku hanya membuka satu dokumen. Sertifikat villa itu, yang ternyata sudah ditandatangani almarhum ayahku beberapa bulan sebelum meninggal, dan diberikan padaku sebagai hadiah pribadi, bukti kuat. Legal. Sah. Pengacara mereka tampak kaget. Harun gelisah. Amel mulai memaki kecil. Mediasi berubah jadi perdebatan. Tapi aku tetap tenang. Kalian sudah menghancurkan aku sekali. Tapi kalian lupa satu hal. Aku belajar. Dan sekarang aku lebih dari siap. Putusan pengadilan keluar sebulan kemudian. Villa tetap jadi milikku. Gugatan Harun ditolak. Nama baikku dipulihkan. Tapi lebih dari itu, aku menang tanpa harus menjatuhkan lebih banyak orang. Aku tidak balas dendam. Aku hanya membela kebenaran. Di suatu malam, aku menerima email anonim. Isinya hanya satu kalimat. Kami kalah hari ini. Tapi permainan belum selesai. Aku tahu siapa pengirimnya. Tapi aku tidak takut. Karena aku tahu satu hal. Ketika seseorang sudah tak punya apa-apa selain kebencian, ia hanya akan berjalan dalam gelap. Dan aku sudah hidup dalam terang. Malam setelah aku menerima email ancaman dari Amel, aku duduk sendiri di balkon lantai 2 rumahku. Lampu-lampu kota kecil ini bersinar tenang dari kejauhan, seperti bintang-bintang yang lebih rendah letaknya. Tapi pikiranku tak setenang malam itu. Satu kalimat pendek dari seseorang yang pernah merampas semuanya dariku, mampu membuat jantungku berdegup lebih keras. Permainan belum selesai. Kalimat itu tidak membuatku takut, tapi membuatku jengkel.
Aku tidak ingin hidup dalam ketakutan. Tidak setelah semua yang aku bangun. Tidak setelah semua air mata yang sudah dibayar lunas oleh kerja keras dan keteguhan. Aku tahu satu hal, mereka tidak akan pernah puas sampai aku kembali jatuh. Tapi aku juga tahu, aku tak akan jatuh untuk kedua kalinya. Dan kali ini, aku tidak sendirian. Keesokan harinya, aku mengumpulkan tim terdekatku di dapur Dinda. Ada kepala keuangan, divisi hukum, manajer cabang, dan tentu saja, Bu Rika. Aku ceritakan semuanya. Tentang gugatan Harun yang baru saja selesai, tentang kemunculan kembali Amel, tentang akun-akun anonim yang mulai menyerang kredibilitas bisnisku secara online. Ada yang mengatakan kami pakai bahan baku sisa. Ada yang menyebar gosip bahwa aku menindas karyawan perempuan lain. Bahkan ada yang mengedit foto-foto lamaku untuk menyebar narasi palsu di media sosial. Tapi aku tidak minta mereka panik. Aku minta mereka siaga. Karena ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang seluruh ekosistem yang sudah kami bangun. Jika mereka ingin berperang pakai fitnah, kita lawan pakai transparansi, kataku. Kami pun membentuk tim penanggulangan krisis internal, dipimpin langsung oleh aku dan Bu Rika. Dalam 1 minggu, kami menyusun strategi. Audit terbuka seluruh cabang dan laporkan secara berkala ke publik. Unggah video behind the scenes pembuatan menu-menu utama. Buat kampanye sosial media bertajuk Dinda Transparan dengan testimoni dari para pekerja dan pelanggan tetap. Laporkan akun-akun penyebar hoaks ke pihak kepolisian siber. Tapi aku tahu, strategi publik saja tidak cukup. Karena permainan mereka bukan cuma soal reputasi. Ini personal. 3 minggu kemudian, saat semuanya tampak kembali tenang, ada satu insiden yang membuat darahku dingin. Salah satu mobil pengantar catering kami dilempari batu oleh 2 orang tak dikenal. Kaca pecah. Sopir kami terluka ringan. Polisi menangkap pelakunya. Remaja dibayar oleh seseorang bernama Eza. Dan setelah diinterogasi lebih lanjut, ternyata Eza adalah adik tiri Amel. Semua potongan mulai menyatu. Amel sedang mencoba memprovokasi, membuat keributan, memaksa tanggapanku jadi emosi, agar aku membuat kesalahan yang bisa mereka rekam. Tapi aku tidak akan memberinya kepuasan itu. Aku temui Amel langsung. Bukan di pengadilan. Bukan lewat surat resmi. Tapi di tempat yang ia tidak duga, di depan rumah kontrakannya. Sendiri. Ia terkejut melihatku. Dinda, kamu gila datang ke sini sendirian. Kalau aku gila, aku sudah balas semua yang kamu lakukan bertahun-tahun lalu. Tapi aku nggak balas. Aku bangun hidupku. Aku biarkan kamu tenggelam dalam ulahmu sendiri. Tapi kalau kamu terus tarik orang lain, terus rusak nama baik orang yang nggak salah apa-apa, kita akan bicara di tempat lain. Di meja hukum. Amel menegang. Tapi dia berusaha tersenyum sinis. Jadi kamu datang buat ngancam. Aku datang untuk memperingatkan. Kamu bisa berhenti sekarang, dan hidup dengan sisa harga dirimu. Atau teruskan, dan lihat siapa yang lebih kuat saat badai benar-benar datang. Beberapa hari kemudian, surat permintaan maaf dari pengacara Amel masuk. Mereka mencabut semua tuduhan, menghapus seluruh akun fitnah, dan menyatakan tak akan menggugat atau menyerang balik dalam bentuk apapun. Dan untuk pertama kalinya, akhirnya, selesai. 2 bulan setelah konflik mereda, aku berdiri di depan ratusan perempuan dalam seminar tahunan bertajuk Perempuan Kuat Tidak Diam. Sebagian besar peserta adalah penyintas, korban kekerasan dalam rumah tangga, perempuan yang mengalami kerugian bisnis karena ditipu pasangan, hingga yang baru mulai menata hidup dari awal. Aku berdiri di panggung, menatap mereka semua. Tak satu pun dari mereka melihatku sebagai korban. Tak satu pun mengasihani. Karena mereka tahu, aku adalah satu dari mereka. Seseorang yang tidak diam. Seseorang yang melawan. Seseorang yang, meski berkali-kali diuji, tetap tidak hancur. Musuh terbesarmu bukan mantanmu, bukan sahabatmu yang berkhianat, bukan pula orang-orang yang menjelekkan namamu tanpa tahu apa-apa. Musuh terbesarmu adalah keyakinan dalam dirimu, yang kadang terlalu cepat percaya bahwa kamu lemah. Dan hari ini, kita buktikan, kita tidak selemah yang mereka kira. Tepuk tangan menggelegar. Tapi aku tahu, itu bukan untukku.
Itu untuk mereka semua. Perempuan-perempuan kuat. Perempuan yang tidak diam. Dan malam itu, sebelum tidur, aku menulis satu catatan kecil di buku harianku. Seseorang yang, meski berkali-kali diuji, tetap tidak hancur. Musuh terbesarmu bukan mantanmu, bukan sahabatmu yang berkhianat, bukan pula orang-orang yang menjelekkan namamu tanpa tahu apa-apa. Musuh terbesarmu adalah keyakinan dalam dirimu, yang kadang terlalu cepat percaya bahwa kamu lemah. Dan hari ini, kita buktikan, kita tidak selemah yang mereka kira. Tepuk tangan menggelegar. Tapi aku tahu, itu bukan untukku. Itu untuk mereka semua. Perempuan-perempuan kuat. Perempuan yang tidak diam. Dan malam itu, sebelum tidur, aku menulis satu catatan kecil di buku harianku. Semua luka telah sembuh. Semua cerita telah selesai. Bukan karena mereka menyerah, tapi karena aku memilih menyudahi. Aku menang, karena aku tahu kapan harus bertahan, dan kapan harus memaafkan, tanpa membiarkan siapapun menginjakku lagi.